atas kuasa-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Itu yang menjadi doa saya. Kembali saya mengunjungi Bapak Ibu Saudara dalam edisi Suara Gembala dalam rangka ibadah Perak Persekutuan Antar Keluarga tanggal 5 Mei 2020, Selasa, untuk Perak Selasa 5 Mei 2020. Namun saya berharap tidak hanya Perak Selasa saja, tapi bagi seluruh jemaat Tuhan juga boleh menyimak dan diberkati melalui penyampaian firman Tuhan ini. Pada kesempatan yang keberkatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan, ketika ujian datang. Ketika ujian datang. Baik, kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan tentang tema ketika ujian datang ini, supaya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan melalui kuasa Roh Kudus sehingga kita dapat memahami, mengerti maksud daripada firman Tuhan, dan selanjutnya oleh pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk menjalankan dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang menghampiri tata hadirat-Mu. Kami membuka hati untuk sebentar belajar dari Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengajari kami tentang apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Roh Kudus menolong kami, baik kami yang mendengar, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kami bersama-sama oleh pertolongan Roh Kudus dapat menerima kebenaran firman dengan kami memahaminya secara mendalam, dan oleh pertolongan Tuhan kami nantinya boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Ketika ujian datang. Baik, kita akan dasari dari bacaan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Kitab Ayub ya, pasal 23 ayat yang ke-10. Bapak Ibu menyimak, membaca dalam hati, mengikuti alur pembacaan saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Saya baca ulang. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan. Ini ayat yang kita baca adalah satu pengakuan atau ungkapan daripada Ayub di dalam dia menghadapi ujian dalam kehidupannya. Dia memiliki satu kualitas iman yang luar biasa karena dia mengizinkan atau menganggap ya ujian-ujian dalam hidupnya itu adalah sebagai satu proses yang seperti emas yang semakin cemerlang ketika dibakar dengan api ya. Jadi akhirnya Ayub mengungkapkan hal itu ya. Jadi ujian hidup yang dihadapinya itu tidak membuat dia hancur, tapi justru dia tampil ya bagaikan emas yang cemerlang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang pernah sekolah ya, atau bahkan mungkin hampir dikata setiap kita melewati pendidikan ya, yang kita jalani bertahun-tahun ya, belasan tahun mungkin kita ya menempuh pendidikan ya, ungkapan
sehari-hari guyonan itu mangan sekolahan ya. Kita pernah belasan tahun belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau sekolah pasti sangat familiar dengan namanya ujian ya. Kita tidak pernah ya di sekolah itu lepas dari ujian. Meskipun untuk kali ini ya karena pandemi virus corona ya, ada kebijakan khusus untuk kelulusan, tidak ada ujian nasional dan juga bahkan mungkin ujian sekolah pun baru ya boleh dibilang diambil dari penilaian-penilaian yang tidak terlampau ketat ya. Nah, jadi kita semua yang pernah sekolah pasti pernah mengalami ujian. Nah, dan kita tahu kapan itu ujian diberikan? Ya, ujian diberikan ketika kita akan naik kelas atau ada kenaikan kelas atau kelulusan, pasti ada ujian diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang memberikan ujian? Ya, guru kita atau instansi pendidikan. Ya, kalau tingkat sekolahan, ya sekolahan atau mungkin secara nasional adalah dari departemen yaitu pendidikan. Nah, bagaimana kita yang pernah sekolah saat diuji atau menghadapi ujian? Pasti kita merasa satu masalah yang membuat kita cemas, was-was, ya, takut, khawatir, yaitu kalau kita tidak bisa mengerjakan ujian atau kita tidak berhasil mendapatkan nilai yang baik untuk sebuah kelulusan atau kenaikan kelas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi yang jelas kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar dari ujian, ya. Kita pasti harus menghadapi ujian yang namanya sekolah. Nah, pun demikian dalam kehidupan ini, kehidupan kita itu adalah ibarat juga sebuah sekolah kehidupan, ya. Sekolah kehidupan berarti juga kita pasti akan menghadapi ujian. Dan Tuhan yang menjadi guru, Tuhan yang menyelenggarakan ujian itu bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketika ya, ujian datang dalam kehidupan kita, yaitu ujian kehidupan, saya akan menyampaikan 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang perlu kita pelajari atau kita mengerti tentang ujian kehidupan ini. Ya. Yang pertama, ujian diberikan untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Ya, seperti di depan tadi sudah saya katakan, pasti sebelum ada kenaikan kelas atau kelulusan diadakan ujian. Nah, jadi yang pertama kita melihat bahwa tujuan ujian diberikan itu adalah untuk kenaikan kelas atau kelulusan, proses untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan juga tidak pernah lepas yang dari namanya ujian, ya, ujian kehidupan. Nah, setiap kali Tuhan hendak mengangkat kita, ya, sebelumnya akan diberikan ujian dulu, ya, sebelum Tuhan membawa kita naik level, ya, naik tingkat, Tuhan pasti izinkan kita diuji. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi ujian, berarti pastikan diri kita tahu bahwa di balik ujian itu ada maksud Tuhan untuk kita dibawa naik tingkat, naik level, ya. Untuk kita mungkin semakin dibawa dalam rencananya yang indah, untuk kita semakin diberikan berkat yang melimpah, atau proses-proses yang
semuanya itu dimaksudkan Tuhan demi kebaikan kita. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita menghadapi ujian, maka seperti anak sekolah, ya, harus siap, ya. Karena di balik ujian yang terjadi atau yang diberikan, kita tahu tujuannya adalah untuk membawa kita naik kelas, membawa kita naik tingkat, ya. Nah, kalau kita punya pemahaman yang seperti itu, pasti saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi ujian, kita akan menghadapinya dengan sikap hati yang tenang, tidak takut, ya, tidak panik, ya. Jadi itu yang penting. Jadi ketika kita menghadapi ujian melalui berbagai masalah kehidupan yang Tuhan izinkan, kita harus tahu pasti satu perkara itu. Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan ingin membawa kita kepada satu level yang lebih tinggi, level yang lebih dekat kepada Tuhan, lebih dipercaya oleh Tuhan untuk satu tanggung jawab atau satu berkat yang lebih daripada sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita menghadapi masalah, ya, pergumulan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan seterusnya, itu anggap atau pastikan itu adalah sebuah ujian. Jadi kita tidak alergi, kita tidak menghindar dari semuanya itu. Karena itu adalah ujian, adalah proses yang baik yang harus kita jalani untuk kita masuk di dalam tingkatan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih indah, lebih diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang seringkali Tuhan kerjakan atau izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka satu hal yang harus kita tahu, kebenaran yang pertama, ya, ketika ujian datang, kita tahu di balik itu ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan, ada berkat yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu kebenaran yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika ujian datang, tujuannya adalah untuk melatih iman kita, ya. Kebenaran yang kedua, ujian untuk melatih iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan membaca lebih dahulu dari kitab Hakim-Hakim, ya, pasal 3 ayat 1 sampai 2. Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua. Baik, Bapak Ibu Saudara menyimak, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ya. Anak kalimat terakhir saya baca ulang. Dilatih berperang oleh Tuhan. Nah, jadi begini penjelasannya. Ayat ini memberikan satu penegasan bahwa ada orang-orang Israel, yaitu generasi muda tentunya, yang tidak mengalami perang, ya, dalam perebutan tanah Kanaan. Ya, jadi mereka tinggal menikmati hasil jerih payah daripada leluhurnya atau pendahulunya, ya, seperti kita bangsa Indonesia, mungkin banyak di antara kita yang tidak melihat dan ikut, ya, berjuang dalam merebut kemerdekaan, tapi kita tinggal menikmati kemerdekaan. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, orang-orang Israel generasi muda ini, ya, diizinkan oleh Tuhan menghadapi sisa-sisa
yaitu bangsa-bangsa Kanaan yang masih tinggal, ya. Dan melalui itulah membuat bangsa Israel yang mendiami tanah Kanaan ya punya masalah, ya. Karena tidak jarang bangsa-bangsa sisa-sisa Kanaan yang masih ada, ya, itu mengganggu mereka, ya. Dan itu adalah berbicara tentang masalah, problem. Nah, olehnya itu maka Tuhan melalui keberadaan masalah dengan adanya bangsa-bangsa yang belum tuntas habis, ya, dibinasakan di antara bangsa Kanaan itu, Tuhan punya maksud, yaitu supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi ora gur, ya, menikmati hasil jerih payah perjuangan leluhur, ya, tetapi diizinkan untuk menghadapi masalah itu supaya ikut merasakan, ikut mencicipi bagaimana susahnya sebuah perjuangan, ya. Nah, ini sebuah perjuangan untuk memerangi bangsa Kanaan sehingga tanah Kanaan itu boleh dinikmati menjadi tanah yang didiami oleh bangsa Israel turun temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi ujian itu bagaikan masalah yang justru akan melatih, ya, iman kita. Masalah, problem yang Tuhan izinkan itu bagaikan masalah yang melatih iman kita, ya, seperti otot. Otot itu kalau tidak ada beban, dia tidak akan terlatih menjadi kuat, ya. Tangan kanan itu biasanya ukurannya, ya, kecuali orang kidal, itu lebih besar ukurannya. Kenapa? Karena lebih sering digunakan untuk satu beban yang berat dibandingkan tangan kiri. Nah, jadi artinya tangan kanan karena ada beban maka menjadi lebih kuat, lebih terlatih. Nah, itulah yang bisa menjadi gambaran dalam kehidupan iman kita. Kalau ada masalah Tuhan izinkan terjadi, itu adalah untuk melatih iman kita, ya, supaya kita ini bisa didapati memiliki iman yang kuat. Nah, bagaimana iman kita disebut kuat, dikatakan kuat? Ya karena ada masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasinya, ya. Memang ujian itu bagaikan makanan yang keras, ya. Surat Ibrani di pasal 5 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi ujian itu bagaikan makanan keras untuk orang dewasa. Nah, untuk anak-anak itu ya makanan keras mungkin masih tidak familiar atau tidak suka, ya, dia menolak. Nah, tetapi bagi orang yang imannya dewasa, dia tidak akan merasa istilahnya takut alergi dengan makanan keras, ya, tidak masalah. Nah, jadi orang yang imannya kuat, imannya sudah terlatih, maka dia tidak akan takut dengan adanya masalah dalam kehidupan. Dia tidak kaget, dia tidak panik. Itu adalah sesuatu yang wajar dan memang harus terjadi dan siap menghadapinya. Memang kalau ketika kita menghadapi masalah, ya siapa sih orangnya ketika menghadapi masalah itu senang-senang, ya, gembira? Tidak. Siapapun, saya pun kalau menghadapi masalah ya wah, itu bisa kadang-kadang tidak bisa tidur, kadang-kadang bisa merasakan ada tekanan dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan juga mengatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 11, Ibrani pasal 12 ayat 11 dikatakan di sana, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, jadi saat menghadapi ujian hidup, terkadang kita merasa mengalami satu tekanan, mengalami satu himpitan yang begitu menegangkan dalam kehidupan ini. Dan kadang-kadang mungkin di antara kita merasa kecewa, ataupun bahkan marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus menghadapi persoalan ini? Tuhan, kenapa aku harus menghadapi problem seperti ini? Lebih-lebih ketika kita menghadapi ujian dan kita sudah berseru-seru berdoa, nampaknya Tuhan tidak peduli, nampaknya Tuhan cuek, Tuhan diam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti ketika ujian diberikan oleh guru kepada para murid, ketika para murid dengan penuh perjuangan, dengan ketegangan, kepanikan mengerjakan soal ujian, gurunya tinggal diam di kelas, mengawasi kita, Sepertinya guru itu membiarkan murid berjibaku dengan persoalan-persoalan, dengan soal-soal yang sulit yang harus dia kerjakan. Nah, kadang-kala seperti itu. Ketika kita menghadapi ujian, sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan tidak peduli, sepertinya Tuhan membiarkan. Padahal Dia ada bersama dengan kita, Dia ada mengamati, mengawasi kita, anak-anaknya. Nah, itulah ujian. Jadi memang ketika ujian diberikan, guru diam. Ketika ujian diberikan, kita dilatih, guru kita, Tuhan sepertinya membiarkan kita yang mengerjakannya sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan tidak membiarkan kita. Dia ada bersama dengan kita, dan Tuhan siap untuk memberikan pertolongan pada waktunya. Tuhan siap memberikan pertolongan tepat pada waktu Tuhan. Dia selalu bersama dengan kita dan siap memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan hikmat, untuk kita dapat memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apakah saat ini Bapak Ibu Saudara sedang diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup, dan sementara Tuhan sepertinya diam 1000 bahasa? Jangan marah, jangan kecewa, tenang. Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan tetap mengamati kita, dan Tuhan sudah pernah berjanji, Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Artinya Tuhan kalau sepertinya diam, Dia sedang melatih kita, sedang menggembleng kita, sedang menguji keperkasaan, keadikdayaan kita di dalam rohani dan iman kita. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam, karena Tuhan ada bersama dengan kita di perahu kita, pasti Tuhan tidak akan biarkan tenggelam. Tuhan juga tidak mau tenggelam bersama dengan kita. Tuhan pasti akan menolong, meneduhkan, dan menenangkan badai yang mengamuk. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, tujuan ujian diberikan, Tuhan menilai kesetiaan kita. Tuhan sedang melihat dan menilai kesetiaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga tadi, tapi ayat yang keempat. Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang keempat. Demikian. Mereka itu ada di sana, yaitu bangsa-bangsa sisa bangsa-bangsa Kanaan, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa.
supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, yaitu bangsa-bangsa Kanaan yang masih tersisa itu, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita menghadapi ujian hidup, ya, kita harus tahu bahwa itu adalah satu ujian kesetiaan. Ya, sebagaimana atas bangsa Israel, Tuhan tidak mau bangsa Israel yang menikmati tanah Kanaan itu hanya sekedar menikmati. Tetapi mereka diberi ujian, supaya melalui ujian itu apakah mereka dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, mempercayai dan mengandalkan Tuhan, ya. Karena mereka dengan adanya masalah itu, mereka boleh untuk membuktikan sejauh mana, ya, kedekatan mereka, pengandalan diri mereka kepada Tuhan. Dulu dulu nenek moyang mereka betul-betul mengalami penyertaan Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam mereka maju berperang merebut tanah Kanaan. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang diandalkan, itulah yang membuat mereka akhirnya berhasil mengalahkan bangsa Kanaan dan menduduki tanah mereka. Nah, anak-anak generasi muda dari bangsa Israel, Tuhan tidak ingin mereka tidak tahu proses daripada perebutan tanah Kanaan. Mereka boleh menikmati apa yang saat ini sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi mereka harus tahu bahwa itu semua prosesnya karena para leluhur mereka itu beriman, para leluhur mereka itu mengandalkan Tuhan, para leluhur mereka itu betul-betul hidup dalam ketaatan. Ketika mereka tidak taat, mereka gagal, seperti pengalaman yaitu menaklukkan kota yang lebih kecil daripada Yeriko. Mereka gagal dan kalah dan melarikan diri karena ada ketidaktaatan terjadi di sana. Sebaliknya ketika Yeriko, kota yang lebih besar dan bertembok tebal, bisa ditaklukkan oleh mereka karena mereka hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Mereka harus memutari tembok Yeriko, ya toh, sehari sekali selama 6 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali. Dan ketika mereka bersorak, ya, atas perintah Yosua, pemimpin, terjadilah satu mujizat, tembok Yeriko runtuh dan mereka dapat mengalahkan, menaklukkan kota Yeriko. Nah, di situ berbicara banyak ketaatan, kepatuhan kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, jadi ujian yang Tuhan izinkan adalah satu proses untuk pembuktian sejauh mana kesetiaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita untuk berpegang teguh pada firman Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, ya, dengan setia, tidak berpaling ke sana kemari, tidak lari ke sana kemari, kita hanya mengandalkan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah ujian. Tuhan izinkan karena Tuhan ingin melihat, yaitu kesetiaan kita, menilai kesetiaan kita, ya, diuji oleh waktu, ya, diuji oleh masalah. Apakah kita masih setia berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan, ya, perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita menghadapi ujian hidup dengan penuh penyerahan, dengan hati yang tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap percaya janji Tuhan, tetap percaya firman Tuhan, tetap setia berpegang teguh, tetap setia dekat kepada Tuhan, dan seterusnya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita membuktikan bahwa kita memang setia. Dan berbahagialah kita yang setia, pasti Tuhan akan memberikan upah, yaitu pertolongan, ya, tepat pada waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah
Bapak Ibu masih dan tetap percaya kepada janji Tuhan? Itu yang saya ajak, mari kita tetap percaya dan tetap pegang janji Tuhan. Kita buktikan kesetiaan kita meskipun kadang lewat proses yang tidak mudah. Tapi percayalah, seberapa banyak kita yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Amin. Puji Tuhan. Jadi 3 hal itu tujuan daripada ujian diberikan yang saya bagikan. Yang pertama tadi adalah ujian diberikan untuk satu proses kenaikan kelas atau kelulusan, naik level, naik tingkat. Yang kedua, ujian diberikan Tuhan ingin melatih iman kita. Dan yang ketiga, ujian diberikan Tuhan ingin melihat kesetiaan kita, ingin menilai kesetiaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dalam menjalani hidup, di mana kita diperhadapkan dengan ujian, ujian kehidupan. Yang terpenting bukanlah soal bagaimana kita itu menjalani proses itu dengan terus bertanya-tanya, mengapa Tuhan menghadapkan saya dengan ujian, atau kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Itu justru harus kita tinggalkan. Yang terpenting justru adalah bagaimana kita merespon setiap ujian itu dengan iman dan kesetiaan. Kita merespon setiap ujian yang Tuhan izinkan dengan hati yang tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik di balik proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaikan anak sekolah, kita tahu ada ujian, ada kenaikan kelas, ada ujian, ada kelulusan. Nah, kita bisa dengan iman juga berkata, ada ujian, ada berkat, ada ujian, ada kenaikan level, ada ujian. Tuhan sedang mempromosikan kita kepada satu tingkat yang lebih tinggi, lebih dipakai oleh Tuhan, lebih mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita berkata sama seperti Ayub, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, kita dengan yakin, dengan mantap berkata, aku akan timbul seperti emas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu pada saat ini. Memang tidak mudah. Ketika kami menghadap ujian, cenderung kami mengeluh, kami bersungut-sungut, marah. Tetapi biarlah lewat pengajaran firman Tuhan ini kami tahu bahwa ketika ujian itu diizinkan terjadi, karena Tuhan sedang memproses hidup kami. Ujian hidup itu mempersiapkan kami kepada satu level kehidupan yang semakin diberkati, semakin Engkau bawa ke level yang lebih tinggi. Engkau promosikan kami kepada level yang lebih indah lagi, untuk kami boleh mengalami indahnya kehidupan yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Teguhkan iman kami, kuatkan kepercayaan kami untuk kami tetap setia, tidak menyerah, tapi kami tetap tekun, berpegang teguh pada firman dan ketetapan Tuhan atas hidup ini, supaya pada waktunya semuanya akan menjadi indah, karena Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan terus berkati iman kami untuk tetap setia, kokoh di dalam menghadapi datangnya ujian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya terus di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, berkati kesehatannya, lindungi, jauhkan dari segala kelemahan tubuh, termasuk serangan daripada wabah COVID-19 ini, supaya anak-anak Tuhan semuanya sehat-sehat, sehingga pada waktunya kami boleh kembali ibadah secara normal, karena wabah Tuhan sudah lalukan dari negeri kami dan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa ini. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Haleluya.